Ini kita akan menguji tentang konsep sinkretisme Islam dan budaya lokal. Ini jelas karena bagaimanapun kita akan melihat bahwa Islam memiliki prinsip yang sangat fundamental tentang spiritualitas. Tidak bisa dicampur adukan, tetapi juga dalam penelitian ini pun menyoroti peran strategis Islam dalam membentuk kekuasaan dan harmonis sosial serta mempelajari Kesultanan Cirebon sebagai pusat dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saudara Profendus dipersilakan menempati podium yang telah disediakan. Sidang promosi doktor program studi sejarah peradaban Islam untuk Profendus Saudara Maman Imanul Haq pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Dengan ini saya buka. Dewan penguji yang hadir pada sidang promosi doktor hari ini adalah saya sendiri, Dr. Ahmad Suedi, M.A. Hum, doktor dalam bidang sejarah politik Islam Nusantara. Kemudian yang kedua, Dr. Siti Nabilah, SOSI, MPD, doktor bidang pendidikan Islam. Yang ketiga, Dr. Ngatawi Al-Sastro, MSI, doktor dalam bidang sosiologi dan kajian Islam serta kebudayaan. Kemudian yang keempat, Dr. Ayatullah MA, doktor dalam bidang pendidikan dan kajian Islam. Kemudian yang kelima, Dr. Faris Al-Nizar, doktor bidang ilmu budaya. Yang keenam, Dr. Ahmad Ginanjar Syakban MHum, doktor dalam bidang kajian sejarah Islam. Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA yang masih kita tunggu sudah ada di perjalanan, sudah hampir nyampe. Guru besar dalam bidang sejarah dan tasawuf. Pada saat ini Saudara Profendus di hadapan penguji dan akan mempertahankan disertasinya dengan judul Dinamika Islam dan Budaya Lokal, Studi Interaksi Islam dan Tradisi di Cirebon abad 15 sampai dengan abad 17. Profendus, sebelum pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh penguji, saya persilahkan kepada Saudara Profendus untuk menjelaskan hasil penelitiannya maksimal 10 menit. Dipersilahkan. Assalamualaikum, selamat datang Kiai Said. Alhamdulillah, persis Profendus akan menyajikan makalahnya selama 10 menit. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi arsalallahu li tawdihil ahkam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang tercerahkan Ketua Sidang Ujian Terbuka Dr. Ahmad Suedi MHum, yang tercerahkan Sekretaris Sidang Ujian Terbuka Dr. Siti Nabilah SOS MPD, Promotor Dr. Ngatawi Al-Jasro MSI,
Kopromotor Dr. Ayatullah MUD, yang saya hormati para penguji yang sangat tercerahkan, Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj MA, yang tercerahkan Dr. Fariz Al-Azhar M.Hum, yang tercerahkan Dr. Agi Nanjar Sa'ban M.Hum, segenap sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mempertahankan disertasi saya tentang dinamika Islam dan budaya lokal, studi interaksi Islam dan tradisi Cirebon abad 15 sampai 17. Kata kunci pada konteks ini adalah interaksi. Cirebon adalah sesuatu yang sangat menarik karena Cirebon punya sejarah panjang dan jauh sebelum Islam hadir, Cirebon sudah memiliki banyak sekali peradaban, adat istiadat, baik itu berlatar belakang Hindu, Buddha, termasuk juga kedatangan Cina dan juga Gujarat dari India. Dalam kajian ini, kita akan menguji tentang konsep sinkretisme Islam dan budaya lokal. Ini jelas, karena bagaimanapun kita akan melihat bahwa Islam memiliki prinsip yang sangat fundamental tentang spiritualitas, tidak bisa dicampur adukan. Tetapi juga dalam penelitian ini pun menyoroti peran strategis Islam dalam membentuk kekuasaan dan harmonis sosial, serta mempelajari Kesultanan Cirebon sebagai pusat dakwah Islam. Dalam disertasi saya, kita bisa membedakan mana Kesultanan Cirebon dengan ciri khasnya dibandingkan dengan Kesultanan Turki Utsmani, termasuk pada tingkat Indonesia. Kita pun bisa membedakan bagaimana ciri khas antara Islam Cirebon dengan Islam yang ada di Aceh, serta bagaimana kita melihat apa yang disebut dengan tradisi di Jawa. Urgensi dari penelitian ini adalah Cirebon sebagai model harmoni antara agama, budaya, dan politik, serta pelajaran berharga bagi pembangunan masyarakat multikultural di Indonesia. Next. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana format dan bentuk serta pola interaksi. Sekali lagi, kata kuncinya adalah interaksi. Bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya lokal Cirebon dari abad ke-15 sampai abad ke-17. Tentu dimulai dari Pangeran Cakrabuana, lalu diperkuat oleh kehadiran Sunan Gunung Jati. Lalu bagaimana karakter Islam Indonesia dari sisi tasawuf, fikih, dan akidah, bagaimana pengaruh Islam terhadap struktur politik di Cirebon, dan bagaimana pengaruh Islam dalam struktur sosial di Cirebon. Next. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana format dan bentuk serta pola interaksi sosial yang terjadi antara Islam dengan budaya lokal di Cirebon pada abad ke-15 dan 17 yang menyebabkan perbedaan spesifik antara Islam Cirebon dengan Islam di daerah lainnya. Menguraikan bagaimana karakter Islam di Cirebon dari sisi tasawuf, fikih, dan akidah, menganalisanya bagaimana pengaruh Islam dalam struktur politik di Cirebon abad 15 sampai abad ke-17, serta menganalisa bagaimana pengaruh Islam dalam struktur sosial di Cirebon pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Next. Metode penelitian ini adalah pendekatan sejarah. Sekali lagi, ini adalah pendekatan sejarah seperti yang dikonsepsikan oleh seorang sejarawan dari Inggris namanya Alfred Toynbee. Toynbee memandang sejarah itu sebagai siklus peradaban. Dia bersifat dinamis, tidak statis. Dia bisa bangkit, bisa runtuh dengan proses challenge and response. Sehingga bagaimana suatu masyarakat merespon tantangan dan dari lingkungan internal maupun eksternal. Fokus penelitian ini diarahkan pada pergerakan sejarah sosial dan budaya politik yang berlangsung di Cirebon dengan pendekatan yang menekankan dinamika perubahan dan adaptasi masyarakat setempat terhadap masuknya Islam. Metode yang kita gunakan adalah studi pustaka, digunakan untuk merumuskan landasan teori dan kerangka berpikir, karena studi-studi tentang Cirebon, termasuk tentang budaya Jawa secara keseluruhan, termasuk juga bagaimana Islam dan jaringan Islam seperti yang disebut dalam buku Azmuri Azra, itu betul-betul menarik. Termasuk kami mengambil ada studi misalnya oleh seorang pengembara bernama Bujang Manik.
Yang kedua ada analis data sekunder, diterapkan secara kuantitatif untuk memahami konteks historis, sosial, dan budaya, serta wawancara. Wawancara kami lakukan selektif mungkin untuk menggali informasi baru yang dapat memperkuat temuan dan analisa dalam penelitian ini. Next. Pada kesempatan ini, kita memakai teori atau visuanalisis. Pertama adalah teori lapis budayanya Arnold Toynbee. Ini sangat menarik. Toynbee membagi yang namanya lapis budaya itu ada fisik, ada sosial, dan spiritual. Lebih spesifik dia mengatakan bahwa ada lapisan paling bawah namanya spiritual, lalu ada lapisan selanjutnya bernama etika, lalu estetika, dan di atasnya ada scientific. Lalu teori respon and challenge Arnold Toynbee, bagaimana peradaban itu tidak statis, respon terhadap tantangan, sehingga membentuk peradaban baru, peradaban yang dapat merespon tantangan dengan baik. Kita pun memakai teori Karl Popper tentang perubahan sosial. Ada yang namanya open society, lalu falsifikasi dan evolusi budaya. Sehingga dua teori ini Toynbee menerapkan tentang apa yang disebut dengan minoritas kreatif, dan Karl Popper membuat masyarakat terbuka. Lalu kami memakai teori mimestiknya René Girard tentang transformasi dan peniruan yang menyebabkan konflik dapat menghasilkan perubahan dalam struktur sosial. Next. Nah, format dan pola interaksi Islam dan budaya lokal di Cirebon abad ke-15-17 ini, pertama format interaksinya, Islam tidak menghapus budaya lokal, tapi melakukan adaptasi dan kolaborasi. Ada akomodasi, menghasilkan sintesa budaya baru, terjadi rekonstruksi budaya. Kalimat rekonstruksi budaya ini ditekankan karena di Cirebon terlihat bukan sinkretisme, tetapi rekonstruksi budaya. Yang kedua, ada pola interaksi sosial berdasarkan teorinya Karl Popper tentang open society, falsifikasi tradisi, sehingga tradisi lama yang itu tidak dihapus tapi dimodifikasi sesuai ajaran Islam. Begitu pula evolusi budaya, tradisi dan ajaran Islam dikembangkan secara bertahap dan hati-hati, secara selektif, sehingga membentuk struktur sosial yang lebih egalitarian. Yang ketiga adalah bentuk interaksi. Di hampir semua lapisan yang disebutkan oleh Toynbee misalnya, kita lihat bagaimana seni dan sastra, ada gamelan renteng, ada tembang dangdang gula yang dibikin oleh Sunan Kalijaga, lalu juga ada arsitektur Masjid Agung Cipta Rasa, bentuk-bentuk landscape pasar dan lain sebagainya, tradisi panjang jimat, grebek sawal, termasuk pesantren dan juga bahasa dan hukum adat yang ada di Cirebon. Next. Teori pendekatan identitas Islam Cirebon ini, pertama adalah teori Toynbee tentang lapisan budaya. Lalu Toynbee pun menyebutkan ada respon dan challenge. Lalu Popper membuat apa yang disebut dengan open society. Lalu juga René Girard ada memetics. Islam mengalami memitasi atau metaforsa dari ajaran baru menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan di Cirebon. Nah, identitas baru inilah bernama Islam Cirebon. Islam membentuk substansi religius dan etika masyarakat. Budaya lokal memberi bentuk khas ekspresi budaya. Cirebon jadi model integrasi agama dan budaya yang harmoni. Next. Sistem pemerintahan di Cirebon, awal pemerintahan Cirebon sebelum Islam ada kerajaan-kerajaan Sunda, Galuh misalnya, lalu animisme, Buddha dan Hindu masih terlihat kental, struktur kerajaan bersifat sentralistik dengan pengaruh kuat Hindu-Buddha, lalu ada transformasi Islam, mulai Cakrabuana lalu dilanjutkan oleh keponakannya, yaitu Sunan Gunung Jati, sehingga pemerintah berbasis syariat Islam dan nilai keadilan sosial mulai muncul. Ulama memiliki peran besar dalam pemerintahan spiritual, di mana pada pola Cirebon kita menemukan apa yang dulu diamanatkan dalam amanat Galunggung. Ada yang namanya Rama, Resi, dan juga Ratu. Ini sangat penting, penemuan penting bahwa sungguhnya ada integritas yang dimiliki oleh para ulama, para kiai yang terus mengayomi masyarakat dan menjembatani komunikasi dengan masyarakat, tetapi ada pemerintahan yang mengikuti arahan atau imamatul ulama sehingga harmonisasi terjadi di sana. Yang terakhir, interaksi Islam dan budaya dalam politik, sehingga integrasi nilai lokal Sunda dan Islam memberi substansi spiritual dan etika politik, budaya lokal memberi format dan simbol politik. Next. Nah, yang menarik adalah Toynbee mengatakan bahwa sebuah peradaban dia akan bertahan bila memiliki kreatif minority, sekelompok orang yang secara kreatif
terus-menerus memikirkan, mencari formulasi yang terbaik. Banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh budaya Cirebon. Kita menyebut misalnya Brata Legawa. Brata Legawa adalah salah satu putra dari sebuah kerajaan Hindu, tapi dia menjadi haji pertama yang ada di daerah Pasundan. Begitu pula Syekh Kuro, Syekh Datul Kafi, Walang Sungsang dan Lara Santang. Walang Sungsang adalah putra dari Prabu Siliwangi, begitulah Lara Santang. Lalu melahirkanlah Sunan Gunung Jati. Yang menarik Sunan Gunung Jati dari jalur ayah adalah seorang pemimpin di Mesir, tentu dengan formulasi Islam yang kuat, tapi dia pun mewarisi kearifan dari Prabu Siliwangi. Ada Sunan Kalijaga, ada Syekh Maulana Maghribi, Pangeran Pasarean, Panembahan Ratu, Panembahan Girilaya, dan Syekh Abdul Muhyi di abad ke-17. Next. Nah, kesimpulan penelitian ini, pertama ada proses adaptif, bukan penghapusan budaya, proses akomodatif. Ini yang kami dapatkan dari wawancara dengan para tokoh bangsa bahwa Islam itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Islam hadir bukan untuk menghapuskan, menegasikan, menghancurkan budaya-budaya lokal, tapi justru liutammima, untuk menyempurnakan kearifan-kearifan yang ada. Yang kedua, Islam sebagai substansi dan budaya lokal sebagai medium. Ini ciri khas Cirebon. Islamnya tetap Islam yang murni, Islam tauhid, teologi. Lalu ketika penyebarannya memakai sufisme, di mana Thariqah Muhammadiyah dengan simbol di Cipta Rasa itu, simbol mirroring Muhammad, itu tetap menjadi hak substansi. Lalu budaya lokalnya menjadi media yang memperkuat dakwah itu sendiri. Lalu peran kreatif minority seperti yang dikonsepsikan oleh TNB betul-betul muncul menjadi orang-orang yang terus bertindak sebagai agen perubahan yang kreatif, menyusun cara dakwah yang selaras dengan nilai-nilai lokal. Lalu masyarakat terbuka, open society, seperti yang dikonsepsikan oleh Fopon, adalah masyarakat yang terbuka dari hal-hal baru, tapi mempercepat proses perubahan dinamika dengan tantangan dan respon yang menciptakan inovasi sosial dan keagamaan. Maka rekonstruksi budaya adalah kata kunci, bukan sinkretisme. Sebagai mahasiswa yang dibesarkan oleh keyakinan bahwa perubahan sosial hanya bisa dilandaskan oleh nilai-nilai Islam yang transformatif dan kearifan lokal lewat budaya-budaya Nusantara, Islam Nusantara inilah sesungguhnya yang tercapai adalah bukan pencampuran keyakinan, tetapi penyesuaian bentuk ekspresi budaya sehingga aspek simbolik dan estetika bisa berubah, tapi ajaran teologis Islam tetap murni dan tidak terkompromikan. Next. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengutip kata-kata Victor Hugo. Apakah sejarah itu? What is history? Sejarah adalah gema dari masa lalu di masa depan, refleksi dari masa depan kepada masa lalu. Islam Cirebon adalah sebuah dinamika yang akan melahirkan konsepsi yang kuat tentang pemerintahan, negara, masyarakat yang plural, yang saling